Oke, what's up brother? Welcome back my channel. Don't stop. Yes, don't stop. Oke, brother, kali ini gua berada di Zidan Coffee dan ini bukan endorse ya. Bukan ya, bukan. Mau ngopi di sini mau enggak ya, terserah kan. Oke, brother, kali ini gua kedatangan tamu yang dimana tamu ini menurut gua ya wow lah ya menurut gua. Karena satu, dia mempunyai tujuan ingin menjadi seorang gubernur. Dan dia juga ahli di bidang politik, organisasi, ekonomi, segala-galanya lah. Jadi kita ini ingin berkolaborasi bersama Mas Jidan ini. Boleh Mas Jidan dijelaskan mengapa Anda ini memilih HTN, Hukum Tata Negara. Sedangkan kan banyak sekali tuh apa jurusan-jurusan di Perguruan Tinggi Institut Sunan Derajat. Mengapa Anda memilih HTN? Monggo dijelaskan. Oke, sebelumnya saya perkenalan dulu. Iya. Nama saya Jidan Kamal Kondas, saya calon mahasiswa Hukum Tata Negara Institut Pesantren Sunan Derajat. Iya. Dan langsung saja. Sebetulnya saya memilih Hukum Tata Negara tidak ada ini untuk menegakkan sebuah kebenaran di dalam hukum. Karena selama ini banyak orang hukum itu tunduk pada uang sebetulnya. Contoh, dia sudah lulus dari hukum dan dia menjadi seorang pengacara nih ya. Pasti akan gimana ya? Siapa klien dia, maka dia itu yang akan dia tolong dengan bayaran berapapun, dia tanpa memandang kliennya salah atau benar. Nah, nanti di mata pengadilan yang akan menentukan. Nah, sebetulnya di situ letak kita sebagai seorang lawyer atau orang hukum itu harus mengerti bagaimana prosesnya hukum pertama. Kedua, bagaimana menindak yang benar dan yang salah. Jangan hukum itu condong ke atas, dan tajam sekali ke bawah. Itu jangan sampai itu. Sebenarnya itu aja sih tujuan pembenarannya. Untuk nanti urusan sebagian politik dan lain-lain ini hanya ya bonus demografi saja. Hanya bonus saja menurut saya. Itu. Oke, jadinya aslinya Maya seluruh anggota dewan, seluruh tokoh-tokoh politik di Indonesia itu pasti berasal dari rakyat Indonesia, ya kan? Betul. Sebelum jadi tokoh politik. Seharusnya seorang tokoh politik yang sudah merasakan rasanya sebagai rakyat seharusnya mengertilah keadaan rakyat, kan gitu. Jangan mentang-mentang semena-mena sudah naik pangkat, sudah duduk di atas jabatan lalu semena-mena, kan gitu. Nah, banyak sekali begitu. Ya, Indonesia ini butuh orang-orang yang jujur, butuh orang yang bertanggung jawab, dan juga butuh orang-orang yang mengerti keadaan rakyat. Karena penting sekali. Mengerti keadaan rakyat penting sekali. Seperti kalau dalam organisasi, kita sebagai ketua atau sebagai koordinator harus mengerti keadaan anggota. Nah, kan gitu. Bila seorang ketua tidak mengerti keadaan anggotanya, fix 100% pasti anggotanya juga tidak akan nyaman selama dipimpin. Oke, menurut Mas Jidan ya, dampak PPKM ini apakah diselipkan adanya sebuah politik di dalam negara atau tidak? Menurut Mas Jidan aja. Ya, menurut pandangan saya ya, Bung Fatih ya saya panggilnya. Karena dalam kita bahasa politik atau orang aktivis itu biasanya Bung. Kalau kita orang marahin, tapi ya menurut saya, iya, main uang, main pikiran, main kecerdasan, mengatur strategi. Setelah bagi saya PPKM ini ya, makanya saya jelaskan di status saya kemarin, yang orang yang kebal hukum ialah orang yang punya uang. Kamu punya uang, wes lah, nggak ada prokes, udah aman kamu. Iya, masih kamu disorot apa, nggak ada yang berani bubarin kamu, nggak ada kena sanksi. Karena sekarang tuh yang dibutuhin duit. Makanya sampai ada penjual kopi, saya hanya jual kopi. Sedangkan aparat kan digaji setiap harinya. Lah kita yang pedagang, kita dituntut bayar pajak. Habis itu kita
harus berpenghasilan. Gak berpenghasilan kita nggak makan. Emang kita dipastikan kita dijamin negara untuk gaji kita? Kan enggak. Nah itu untuk sisi politiknya sebetulnya negara tolong jangan main-main dengan rakyat. Tolong sekali. Karena kita tuh nggak boleh loh berbisnis dengan rakyat. Kasihan. Iya. Sudah dipersulit dengan PPKM, lah kok keuangan kita ini kan dengan vaksin dan lain. Mahal loh vaksin itu. Sekali vaksin atau mau melakukan perjalanan, belum tiket perjalanan, belum swabnya, itu wah sebetulnya ini kayak seolah-olah kayak akal-akalan. Kalau memang COVID itu meninggalnya di ini, yo seharusnya nggak mati di rumah sakit, di rumah pun dia dibiarin mati dia. Ini kenapa matinya harus di rumah sakit dulu gitu loh. Nah itu yang menurut saya menimbulkan banyak pertanyaan di benak hati saya. Nah ini jangan dianggap sebuah negative thinking dulu ya, karena kita nih lihat tuh nanti kalau ini biasanya nanti komen gini, Anda saja tidak menerapkan prokes, tidak ini. Nah itu ntar pastilah ada hujatan seperti itu. Tapi ya sudah, ya wajar lah, namanya manusia, bebas lah untuk berpendapat bagi saya seperti itu. Karena dalam forum ini atau podcast ini kita ini berbicara tentang, kalau debat tuh berbicara tentang apa? Kalau debat itu tentang masalah membela yang benar dan juga membela yang salah. Tetapi dalam podcast ini kita juga mempermasalahkan yang benar, mempersalahkan yang salah, tetapi kita mencari garis tengahnya. Nah, gitu. Karena segala sesuatu itu di balik ada permasalahan, di situ harus ada garis tengahnya. Kan itu. Oke. Selanjutnya, menurut kalau saya bertanya ke Mas Jidan itu, apakah seorang mahasiswa itu harus sekedar fokus kepada kuliahnya saja atau dia ingin fokus ke yang lain? Misalnya, saya tidak ingin kuliah doang lah, tapi saya juga ingin buka usaha sendiri, kan gitu. Apakah menurut Mas Jidan itu lebih baik? Apakah itu mengganggu aktivitas dari kegiatan mahasiswa tersebut? Saya jawab, Bung. Ya. Sebetulnya kembali lagi begini. Ini kembali ke orang. Karena ini urusan personal, urusan pribadi. Jadi ketika orang itu bisa menghandle suatu kegiatan dia, maka tidak ada masalah kuliah sambil yang namanya usaha. Tapi kalau kuliah sambil kerja ini dapat dipastikan ya, karena beda loh usaha dengan kerja. Kita punya usaha, kita bosnya, kita tidak dibatasi waktu. Sedangkan Anda kerja, ya harus ada namanya lembur malam, ada yang namanya jam sekian harus datang. Jadi Anda dibatasi. Sehingga menurut saya nggak ada masalah kalau tidak mengganggu kefokusan dia dalam kuliah. Karena titik utama dia ditanya dulu di dalam hati dia dan dalam pikirannya, kamu ini fokusnya mau kuliah atau mau usaha? Kalau mau usaha ya sudah drop out saja mendingan sekalian daripada kuliah. Tapi kalau memang mau dibarengi dan kamu tetap sanggup untuk melaksanakan kuliah, maka ya sudah kuliah sambil usaha, oke lah, nggak ada masalah. Menurut saya gitu. Karena kan banyak orang nih ya kan, saya tidak ingin kerja lah, saya tidak ingin usaha, saya ingin fokus ke kuliah. Saya tidak ingin kuliah lah, saya ingin kerja, saya pengen fokus kerja. Kan banyak sekali kan kayak gitu kan. Ya, saya tidak menyalahkan dan saya juga menurut pendapat saya kan, lebih baik ya seperti itu. Lebih baik Anda juga bekerja, Anda juga kuliah, tetapi Anda juga berusaha atau membangun usaha sendiri. Karena kenapa? Karena kalau seperti kayak masa-masa kita, masa-masa telah lulus SMA, masa-masa baru-baru kuliah, itu masa-masa yang emas sekali menurut saya. Iya. Karena kenapa? Karena masa-masa muda kita, rata-rata orang sukses nih ya, itu bukan diukur menurut tingkatan kependidikan sekolahnya, ya kan? Ada orang sukses, ada orang pintar di sekolahnya kan, peringkat 1 dan lain-lainnya, tapi setelah keluar dia malah tidak jadi apa-apa. Kan banyak kan gitu. Malah yang sukses dari orang-orang yang hanya biasa saja di sekolah, tetapi dia mempunyai tekad yang kuat dalam hatinya, kan gitu. Kalau menurut saya lebih baik ya kuliah
dan mempunyai usaha sampingan sendiri. Karena di samping itu kita juga bisa mengurangi bebannya orang tua, betul kan? Kita punya usaha sendiri nih kan. Orang tua kan yang biasanya ngirim 500 ke kita per bulan. Jadi kalau kita punya usaha sendiri bisa jadi cuma 100 orang tua ngasih ke kita. Nah, kan bisa mengurang gitu kan. Dan lama kelamaan kita juga akan bisa mandiri. Dari situ kita kan bisa belajar dari kuliah, kita kan bisa belajar dari manajemen ekonomi. Nah, dari situlah kita prakteknya ke usaha. Kan gitu. Betul. Nah, bukan hanya kita diberi masukan materi doang, sekedar materi, tetapi juga harus bisa mempraktekannya, kan gitu. Yep. Karena orang-orang sukses itu dia tuh berpikir tuh bukan 1 langkah ke depan, 2 langkah ke depan, tetapi 1000 langkah ke depan. Oh, jelas aja. Iya kan? Pasti 1000 langkah ke depan. Nah, rata-rata orang sukses itu pertama mesti berawal dari mimpi, ya kan? Mengapa berawal dari mimpi? Mengapa harus berawal dari mimpi? Kenapa tidak langsung direncanakan? Bagaimana? Menurut Mas Jidan nih. Habis menurut Mas Jidan baru menurut saya. Oke. Ya, menurut pandangan saya nih, ya sebelum nanti Bung Fatih memberikan penjabaran versi dia. Ya, mungkin habis ini kita closing atau tarik kesimpulan. Jadi kalau menurut saya berawal dari mimpi ya. Iya. Karena mimpi itu ibarat angen-angen. Nah, disamakan dengan angen-angen. Makanya kenapa afala takkilun kalau kata kiai saya Romoya Abdul Ghafur, afala takkilun itu maksudnya mikir angen-angen no sapa sira kabeh. Jadi angen-angen dulu sebelum kamu itu merencanakan. Jadi angen-angen ke depannya mau apa, ke depan mau angen-angen dulu. Setelah itu baru angen-angen kamu tadi dimasukkan ke dalam rencana dan planning kamu. Nah, kalau sudah masuk rencana dan planning, ini gak usah lama-lama, langsung aja do the best, langsung lakukan yang terbaik. Nah, menurut saya karena itu loh, karena semua itu sebelum masuk ke planning angen-angen dulu. Karena dari angen-angen kita tahu resikonya seperti apa, dan ketika sudah masuk rencana nanti ketika ke depan tidak sesuai rencana kita sudah mempersiapkan yang di angen-angen tadi itu loh. Menurut saya gitu aja. Itu karena orang sukses tuh berawal dari mimpi, tapi nggak cuma mimpi, dia juga melakukan apa dari mimpinya itu menurut saya. Ya betul. Apa yang katakan Mas Jidan tuh sangat betul sekali. Karena segala sesuatu mesti berawal dari mimpi. Ya. Banyak yang berkata bahwasanya jangan mimpi tinggi-tinggi, nanti kalau jatuh sakit kan gitu. Kalau menurut saya itu hanya pemikiran orang yang IQ-nya rendah. Sedangkan pemimpin Indonesia kita Bung Karno pernah berkata begini, bermimpilah setinggi langit, saat kamu jatuh akan jatuh di antara bintang-bintang. Maksudnya dari penjabaran itu, jadi kita itu harus bermimpi. Misalnya kita ingin meraih ini nih, mobil ya, misalnya mobil apa ya, mobil supercar lah. Kalau kita tidak kesampaian mempunyai mobil supercar, setidaknya kita pasti mempunyai mobil di bawah dari supercar. Pasti. Tidak akan kita tidak mempunyai mobil sama sekali. Boleh, tapi kan gitu. Tapi jangan sekedar mimpi. Kalau sekedar mimpi semua orang juga bisa, kan gitu. Kalau sekedar mimpi mas semua orang juga bisa. Orang baru lahir juga bisa bermimpi kan gitu. Cuman kan gitu. Di balik mimpi, memang orang sukses tuh harus butuh mimpi. Dari mimpi kita timbul angan-angan. Dari mimpi kita timbul angan-angan. Dari angan-angan kita timbul rencana. Nah, ya kan? Dari rencana kita timbul yang namanya planning, atau sama dengan rencana, tetapi ini mendekati usaha atau mendekati kenyataan lah. Nah, dari situ kita dari situ kita naik ke konsisten. Dari konsisten satu langkah konsisten lagi kita bakal mendekati kenyataan. Kan gitu. Ya menurut saya begitu aja. Karena waktunya juga sangat nipis sekali. Jadi lain kali atau ada waktu luang lagi kita akan berbincang-bincang lagi bersama Mas Jidan. Dan bukan hanya Mas Jidan saja. Jika kalian ingin, silakan tulis di komentar siapa yang akan menjadi bintang tamunya selanjutnya, kan itu. Entah itu siapa, kan gitu. Karena kan suara dari kalian juga butuh
buat kami kan gitu. Betul. Karena Subscribe. jangan lupa subscribe. Iya, lupa subscribe. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe dan share. Karena gratis. Enggak ada biaya. Nah, oke. Begitu saja Mas Jidan. Maaf nih ya kalau mengganggu waktunya nih ya. Ya. Soalnya kan kita kan butuh sharing-sharing, saling bertukar pendapat dan saling Betul. ini. Karena menurut saya penting lah itu kan, sangat penting dibandingkan orang yang berpikir sendiri. Kan gitu. Nah, gitu. Capek ya berpikir. Iya. sendiri itu. Berpikir sendiri aja capek, apalagi berjuang sendiri. Capek itu ya kan. Nah, gitu. Oke, cukup sekian aja. Bertemu di lain waktu lagi, brother. Oke. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.